Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu di bulan ini? Simak video saya agar kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Taurus, selamat datang di channel saya. Selamat tahun baru untuk kalian semua, untuk kita semua. Semoga 2026 menjadi tahun yang baik ya, yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke. Anyway, ini adalah reading untuk bulan Januari 2026. Kita langsung lihat ada energi apa yang mungkin memasuki kehidupan kalian agar supaya kalian bisa mengantisipasinya, oke? Seperti biasa, kita keluarkan dulu semua kartunya. January 2026 for Taurus, please. Thank you. Oh Lord, what is this? Oke, Taurus, kalau bukan kamu, mungkin orang di sekitar kamu atau orang-orang di sekitar kamu di bulan Januari kamu akan energinya nih, 3 kartu ini energinya tuh pesimis banget, pesimistik. Kayak apa-apa enggak boleh, apa-apa enggak bisa, apa-apa enggak layak gitu loh. Kayak misalnya orang-orang di sekitar kamu yang seperti itu, apa yang kamu ingin lakukan atau apa yang ingin kamu capai, apa yang kamu katakan bahkan itu kayak di reject, ditolak, ditahan atau pokoknya kayak nggak boleh, nggak bisa begitu, jangan mikir begitu, gitu loh, kayak ditolak ya, di reject ya, itu istilahnya ya. Pokoknya saya merasakan energi inilah, apa-apa nggak boleh. Oke. Anyway. Okay, this one better. Oke. Energi kedua jauh lebih oke. Antitesisnya kayaknya. Kebalikannya kayaknya. Anyway. January 2026 for Taurus, please. Oh, pantesan. Saturn. Oke. Kartu yang keluar adalah Seven of Wands, Five of Swords, dan Ten of Wands. Di bawah sini kamu mendapatkan Three of Wands, Queen of Wands, dan The Hierophant. Kartu oracle yang kamu dapat adalah Saturn Return. Planet Saturn ini adalah energi yang tadi saya bilang membatasi. Iya kan, tadi di 3 kartu ini energinya seperti nggak boleh, dilarang, nggak bisa begitu, jangan mikir gitu, salah, itu salah, kayak gitu loh. Energinya menolak atau menentang gitu. Saturn adalah energi limitasi, batasan, energi yang membatasi kita biasanya, energi Saturn itu. Dan kamu mendapatkan energi kartu oracle ini, Saturn ini, planet Saturn ini, yang artinya planet yang membatasi atau energi yang membatasi, energi yang menggembleng, bisa juga menggembleng kita untuk seharusnya menjadi lebih baik, tapi bisa juga yang terjadi adalah kita jadi depresi karena ditolak terus kan, karena ditentang terus, karena dijadikan konflik terus gitu loh. Oke, anyway, kita baca yang 3 di atas ini dulu ya. Belum apa-apa, kartu pertama kamu udah Seven of Wands, belum apa-apa kamu udah defensif.
Jadi saya nggak tahu di sini, nggak kelihatan yang mana siapa yang menentang. Bisa kamu yang menentang, makanya kamu defensif sekali, bertahan sekali. Bisa juga orang lain yang menentang kamu. Tapi ada ada dua kemungkinannya ya. Dan kamu direpresentasikan oleh energi Queen of Wands. Terlepas kamu cewek atau cowok, Ratu Api. Kalau kamu laki-laki berarti Raja Api. Ini energi yang berapi-api, yang bersemangat ya kan. Dan api juga adalah energi kemarahan. Jadi ini untuk 3 kartu yang pertama, bisa kamunya yang menentang terus, nggak mau kompromi terus, atau orang lain yang begitu ke kamu. Nggak harus satu orang, bisa beberapa orang. Oke? Anyway, dengan kartu pertama defensif, kalau misalnya kamu menerima pertentangan dari orang lain, maksudnya terjadi konflik antara kamu sama orang lain yang membuat kamu jadi harus bertahan dengan posisi kamu, bertahan dengan dengan opini kamu. Di sini yang saya rasakan justru berat rasanya dengan Ten of Wands. Kamu perhatikan 7 tongkat, 10 tongkat, selisihnya 3 tongkat kan, which is ini Three of Wands. Tapi di sini ada juga Three of Wands yang ketutup, yang nggak kelihatan. Malahan adanya di tengah-tengah sini Five of Swords, energi konflik. Jadi yang saya rasakan konflik orang tersebut yang selalu menentang kamu, yang seringkali membuat kamu jadi harus bertahan, harus defensif, adalah orang-orang yang pesimistik. Kalau Three of Wands ini kan energi yang optimis, ya kan? Energi yang positive thinking, melihat jauh ke depan, menunggu kapal kita datang. Tapi karena di sini selisih antara yang ini dan yang ini adalah Three of Wands yang nggak kelihatan, bahkan ada Five of Swords, yang saya rasakan orang-orang yang kamu temui adalah orang-orang di Januari adalah orang-orang yang terlalu pesimis. Misalnya kamu bilang misalnya kamu bilang tahun baru ini gue pengen cari kerjaan baru, gue udah nggak mau kerja di tempat yang sekarang, gue mau cari kerjaan baru, gue mau cari kerja dalam bidang yang baru misalnya. Mungkin yang menentang orang tua atau pasangan atau keluarga besar misalnya. Tapi ada pertentangan yang saya rasakan. Apapun yang ingin kamu lakukan atau apapun yang kamu ucapkan kayaknya salah terus, kayaknya nggak diterima gitu loh. Dan itu berat buat kamu, karena menghadapi orang-orang yang selalu pesimis, yang gak percaya sama kita, itu tentunya memberatkan kita kan. Memberatkan kita untuk melangkah kan, beban itu. Ten of Wands. Maksudnya apalagi orang-orang yang mungkin setahu kita, sepemahaman kita adalah orang-orang yang biasanya menjadi support system kita. Sistem yang mendukung kita, atau komunitasnya kita yang mendukung kita. Kenapa ini malahan gue ditolak, kenapa gue malahan dilarang gitu loh. Jadi ada energi kamu kebebanan, mungkin kamu mungkin akan merasa kebebanan karena apa yang kamu katakan atau apa yang kamu inginkan itu selalu mendapatkan penolakan. Oke? Anyway, kartu di belakang tumpukan adalah The Hangman. Ini kan energi kita diminta untuk melihat situasi dari jauh atau dari kacamata yang lain, dari posisi yang lain. Jadi kayaknya di Januari kalau kamu ketemu sama orang-orang yang seperti itu, yang tadi sudah saya jelaskan, apa yang kamu ingin lakukan, coba dilihat lagi dari matanya mereka, dari kacamatanya mereka, supaya kamu bisa mendapatkan gambaran atau mendapatkan supaya ada pengertian lah, bahwa iya sih, paham sih gue kenapa gue ditolak, pasti mereka takut nanti gue bla 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 misalnya, nanti gue kesulitan mendapatkan pekerjaan baru misalnya, atau I don't know apa yang kamu inginkan atau apa yang kamu pikirkan itu yang ditolak sama mereka. Kamu diminta untuk melihatnya dari matanya mereka, dari kacamatanya mereka. Kenapa mereka takut? Kenapa mereka khawatir banget? Kenapa mereka menolak banget ide gue ini gitu loh. Jadi dengan The Hangman di
Dengan the hangman di belakang tumpukan, daripada kamunya merasa harus terus bertahan, harus terus membela apa yang kamu inginkan atau merasa terus kebebanan, baiknya coba lihat dulu dari posisinya mereka. Pahami dulu kenapa mereka begitu gitu loh. Jadi Saturn ini yang tadi saya bilang, yes, energi ini karena saking membatasi gerak kita, bisa bikin kita jadi depresi atau bisa bikin kita jadi down banget memang energi Saturn ini. Tapi dengan adanya the hangman, diharapkan kamu bisa kayak oh ya udah, paham gue kenapa mereka begitu. Berarti solusinya adalah gue tinggal cari kasus-kasus yang seperti ini tapi hasil akhirnya kesuksesan misalnya. Atau gue tinggal memberikan pengertian lebih dalam lagi kepada mereka supaya mereka nggak merasa takut. Apapun itu, pasti akan dapat solusinya kalau kamu mengerti kenapa mereka menentang sekali idenya kamu. Oke? Anyway, agak berat energinya. Ingat, ini reading untuk umum ya, jadi bisa aja kamu yang menentang mereka atau menentang seseorang atau beberapa orang di dalam kehidupan kamu. Kamu menentang idenya mereka, bisa kebalik ini energinya, oke? Karena energi kamu Queen of Wands nih, energi yang bersemangat banget, yang berapi-api, yang gampang marah bahkan kadang-kadang. So, sekarang kita masuk yang ke 3 kartu yang selanjutnya, Three of Wands, Queen of Wands, dan The Hierophant. Kalau ini positif, energinya lumayan positif, terlepas dari yang atas ya. Di sini yang saya rasakan adalah energi di mana kamu mungkin bisa di Januari kamu mungkin bisa muncul sebagai seorang yang tahu tujuan kamu, gimana sih ngomongnya, kayak dalam pekerjaan deh misalnya, di kantor, dalam pekerjaan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dan kamu optimis mengenai apa yang ingin kamu lakukan dan kamu strict to the rule gitu. Pokoknya kamu nggak keluar dari box, nggak keluar dari peraturan. Karena energi kamu nih kan, The Hierophant ini kan energinya Taurus. Ini adalah energi yang strict to the rules, yang mengikuti peraturan. Jadi nggak melenceng gitu loh. Ini energi yang sangat-sangat apa sih istilahnya ya? Patuh ya. Tapi bukan patuh sih, tapi lebih ke yang bener tuh yang begini gitu loh. Murni, bisa dibilang murni gitu energinya. The Hierophant ini adalah energi yang pure. Dia tahu peraturan yang ada dan dia akan bergerak di dalam peraturan itu. Dia nggak melenceng, dia nggak ngaco, dia nggak melanggar gitu energinya. Dan di sini dengan Three of Wands sebagai kartu pertama dan energi kamu sendiri adalah Queen of Wands atau King of Wands kalau kamu laki-laki, di sini adalah energi yang memang kamu jelas banget sama visinya kamu. Apa yang kamu impikan tuh kamu jelas banget dan kamu akan bergerak ke arah situ tanpa keluar dari peraturan, dan kamu akan mencapai kesuksesan dengan Six of Wands di belakang tumpukan. Jadi yang saya rasakan nih, energi yang kedua adalah energi, mungkin kalau diringkas disimpulkan tuh, di Januari kalau kamu tahu apa yang kamu ingin lakukan, kamu tahu apa yang kamu ingin capai, dan kamu bersemangat bergerak ke arah situ tanpa harus menyikut orang lain, tanpa harus melanggar aturan, kesuksesan bisa kamu capai. Ini kan Six of Wands kan energi, lihat ini gambarannya ada 2 orang yang berjabat tangan kan, kayak sepakat gitu kan. Terus ini ada plakat kayak ini perjanjian kita atau ini kemenangan kita gitu kan. Jadi kayak
kesuksesan bisa kamu capai di Januari selama kamu terus bersemangat, terus optimis, dan tidak keluar dari aturan yang ada, tidak keluar dari aturan mainnya. Kadang-kadang kan kita ya mungkin bandel atau mungkin kita ingin ambil jalan pintas biar cepet, atau I don't know, hal-hal yang keluar batas atau keluar jalur tapi nggak merugikan atau nggak sampai di penjara misalnya, tapi kita lakukan gitu kan. Curang-curang dikit boleh lah gitu. Tapi di sini yang saya rasakan, karena adanya Saturn, yang tadi saya bilang Saturn ini adalah planet yang membatasi, planet yang memberikan batas, planet yang menggembleng juga di Januari. Kalau kamu mengikuti aturan main, tidak keluar dari batas, justru kamu akan menang. Justru kamu akan sampai di sini kesuksesan. Ini nggak ada energi Pentacles. Kartu yang keluar nggak ada energi Pentacles, tapi kalau dilihat dari ini semangat bergerak, di sini kesuksesan, di sini energi kamu sendiri yang lurus-lurus aja, yang murni aja, yang pure aja gitu ya. Ini bukan nggak mungkin nih energi ujungnya uang gitu loh. Atau kalau misalnya akhirnya terjadi kontrak, terjadi kerjasama antara kamu sama orang lain yang bisa mendatangkan uang gitu. Walaupun nggak ada energi Pentacles, tapi saya merasakan energi uang di sini. Oke? Anyway, Taurus, good luck. Semoga Januari kamu baik-baik aja, kamu oke-oke aja. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.